Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brensas, hari ini kita akan membahas tentang ular Trimesurus albulabris. Tapi nggak cuma Trimesurus albulabris juga nih. Kita akan membahas semua jenis ular Trimesurus, termasuk yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. Ikuti terus dan saksikan terus channel YouTube RRL Brensas. Kita akan membahas dan kupas tuntas ular ini yang kemarin hampir membuat jari saya hilang. Karena kelengahan saya sendiri, sehingga dia menggigit salah satu jari tengah saya. Untung yang kemarin cuma gigitnya kasih sayang doang istilahnya, jadi dia nggak sempat menjadikan bisanya. Jadi begitu nancep ke tangan saya langsung agak tarik keluar sedikit. Mungkin saya baik-baik saja sampai hari ini. Semoga nggak ada lagi kejadian seperti itu ya. Buat pelajaran buat saya juga, kalau jangan sampai lengah dan harus konsentrasi dengan ular yang jenis high venom. Oke Brensas, ikutin terus dan kita kupas tuntas dengan ular-ular jenis pit viper atau Trimesurus yang kita ketahui banyak sekali jenisnya di Indonesia dan di dunia juga. Oke, ikuti terus ya Brensas. Pikiranmu terpaut, terjadilah pertempuran hati. Ada apa? Kenapa? Mengapa? Kau diam bang kebimbangan, tepi jurang keraguan. Jalan mana yang harus kau tempuh? Brensas, hari ini kita nggak cuma membahas masalah satu ular aja, kita membahas masalah kupas tuntas dengan ular Trimesurus semuanya. Oh ya, jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan di air yang mengalir, jaga jarak,
jaga kesehatan diri kita juga, karena diri kita sehat orang lain pasti akan ikut sehat. Moga-moga bulan-bulan depan atau tahun depan antivirusnya sudah ada, jadi kita bisa agak bernapas lega dan ekonomi kembali pulih normal seperti biasa. Karena kita tahu secara signifikan tanpa kita rasa tuh berpengaruh semua, segala faktor dari ekonomi segala macam karena wabah virus COVID-19 ini. Oke proses, jangan lupa selalu pakai masker ya, karena itu salah satu pencegahan penularan COVID-19. Oke, kita balik ke awalan kita bahas. Oke, kayak lepas maskernya dulu ya, karena agak susah kalau ngomong pakai masker. Tyrannosaurus abelabris atau kita biasa ular gudumbruk atau ular hijau ekor merah. 3 jenis ular Indonesia yang berwarna hijau. Yang kita lihat ada ular Gonyosoma, atau ular hijau ekor perak, ada Aetula priscina atau ular pucuk, dan satu lagi ular gadungluk atau ular hijau ekor merah. Dimana kita tahu bahwa ular hijau merah adalah salah satu dari spesies pit viper yang dalam bahasa Inggrisnya disebut lip white eyes pit viper karena dipanggil karena bibirnya yang putih. Jadi ular berbibir putih, dimana persebarannya di Indonesia cukup luas ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, sampai ke Nusa Tenggara Timur, Pulau Komodo pun ada. Oke proses, nah nggak cukup lama nih, pulang saya bawa ularnya, ini ularnya. Nah dia bersifat abolera semua untuk jenis Tyrannosaurus, dan panjangnya yang paling panjang itu sekitar 2 meter lebih atau sekitar 7 berapa kaki itu ya. Itu nggak ada di sini tapi di Asia Timur ada alias di Jepang. Marga Tyrannosaurus ini yang kita tahu bahwa banyak ditemukan di negara Asia, dari India, Cina sampai ke Kepulauan Pasifik, Kepulauan Timur sana ya, atau disebut biasanya ular berbisa kelapa Asia atau ular tombak kelapa Asia. Untuk sebagian besar spesies ini semua bersifat arboreal. Diketahui bahwa mereka hidup di atas dahan dan pohon, dan kecuali satu, Tyrannosaurus flavorofilus atau Okinawa habu. Ular ini yang saya katakan tadi, panjang totalnya dari kepala sampai ujung ekor sekitar 2,42 cm atau sekitar 7 kaki 9 in. Itu ular pit viper terpanjang di Asia Timur. Jadi cukup panjang juga ya. Sekitar Gabon viper mungkin bisa sekitar 3 meter lebih ya, 3 meter 4 meter atau terus bush viper juga sama di Afrika bisa sampai 5 meter. Persebaran yang cukup luas ini karena pengaruh dari habitat mereka, yang karena kita tahu bahwa di Asia Tenggara ini makanan mereka cukup banyak, cukup melimpah, karena kita tahu bahwa mereka tuh makan burung-burung kecil, katak, sebagian juga makan hewan pengerat yang lainnya, yang kita tahu bahwa cukup juga membantu para petani membasmi hama tikus ya. Sebanyakan Tyrannosaurus ini ya kita tahu bahwa mereka tuh berkembang secara ovovivipar, melahirkan, bertelur dan melahirkan. Tapi ada juga sebagian yang menurut para ahli seperti Tyrannosaurus pavapardis, Tyrannosaurus kaubaki dan Tyrannosaurus microlepis, mereka bersifat ovipar, jadi bertelur dan beranak. Jadi perkembangan reproduksi itu sebagian juga yang para ahli coba digali belum banyak diketahui untuk jenis Tyrannosaurus ini. Kita berusaha untuk dapat informasi tambahan
mungkin next ke depan mungkin kita akan kasih tahu perkembangan apa yang terjadi. Mereka umumnya bersifat nocturnal, jarang sekali untuk keluar siang hari ataupun siang hari mereka bersembunyi kebanyakan. Tapi salah satu keuntungan mereka bersifat nocturnal itu mereka menghindari hawa panas, karena mereka nggak terlalu tahan hawa panas, tapi mereka pun cukup mengeluarkan panas juga, panas untuk membakar apa ya, makanan mereka, karena pencernaan mereka itu sangat lambat. Mereka untuk makan aja istilahnya sekali makan itu pencernaannya bisa seminggu atau 2 minggu baru bisa tercerna secara perlahan. Itu pun dibantu dengan bisa yang mereka punya yang kita buat banyak, semua Tyrannosaurus itu bisa racunnya mengandung hematoksin. Sebenarnya nanti saya kasih gambaran jenis Tyrannosaurus yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. Saya akan kasih gambar seperti ini. Kau inginkan cinta, ku berikan cinta. Kau inginkan dunia, ku beri segalanya. Tak cukupkah itu? Tak cukupkah itu? Kau ingin ku ada, ku selalu ada. Kau inginkan hati, ku berikan jiwa. Tak cukupkah itu? Terimalah daku apa adanya. Aku tak tahu apa yang ingin kau minta. Aku tak tahu lagi yang harus ku beri. Nah, itu gambar jenis Tyrannosaurus di Indonesia dan sebagian juga ada di luar Indonesia. Untuk kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri yang kita mau bahas ini Tyrannosaurus abelabris. Yang kita tahu bahwa ular ini penyebarannya cukup banyak di Indonesia. Tapi untuk jenis Tyrannosaurus di Indonesia sendiri yang saya ketahui itu 3 jenis ya. Tyrannosaurus insularis, Tyrannosaurus punisius, Tyrannosaurus abelabris. Untuk subgalanthus memang masih masuk marga Pithecanthropus, cuman nggak masuk ke marga Tyrannosaurus. Mungkin nanti coba saya pelajari juga apakah subgalanthus itu masuk ke Tyrannosaurus juga atau enggak. Yang kita ketahui bahwa perkembangan ilmu reptil ini cukup pesat ya. Tanpa kita tahu kadang-kadang informasi masuk yang harus kita lihat ya lewat situs-situs internet kita bisa baca. Kita tahu bahwa para ahli terus menggali perkembangan ilmu reptil, herpetologi istilahnya, untuk mengetahui hewan atau ular-ular jenis baru yang ada di dunia ini. Branches, sebenarnya sih karena ini kemarin kena bite saya, jadi saya agak masih trauma, tapi saya coba mengeluarkan ular ini. Karena ini kan udah agak malam nih, mungkin agak aktif ya. Moga-moga dia nggak terlalu seperti kemarin. Karena kemarin saya salah pegang, jadi istilahnya ular ini balik mematok saya. Tapi alhamdulillah sih saya juga nggak apa-apa, ular juga nggak apa-apa. Nah ini jenis ularnya Branches saya keluarkan. Nah nih, sebenarnya kegunaan ekor ular merah ini ternyata ada satu lagi informasi buat Branches sekalian. Ternyata pas saya baru dapat informasi. Ternyata kegunaan ular sekarang untuk mencengkeram ranting ujung ekor ini Branches, ternyata kegunaan untuk memancing mangsanya. Jadi
Jadi istilahnya ini seperti di gua gerakan seperti cacing. Jadi pas burung datang, nah akhirnya tep dia langsung menyerangnya. Jadi kegunaan ekor ini ternyata untuk menjadi bahan pancingan untuk mangsanya. Itu pun informasi baru tadi saya dapat. Tuh tadi saya cepat baca-baca di situs internet, ternyata salah satu kegunaan buntut dari ini nggak cuman sekedar buat mencengkeram, tapi untuk menarik mangsanya. Cukup cantik ya proses yang memang kita tahu bahwa ular Indonesia memang banyak sekali jenisnya. Yang jenis khusus yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri Tyrannosaurus ini banyak varian dan warnanya, tapi kebanyakan semuanya berwarna hijau ya. Sebagian juga ada yang biru, kuning, oranye, merah, dan kemasan. Jadi kita ketahui bahwa banyak sekali jenis-jenis warna ular pithecia ini yang cukup menarik ya. Malah ada yang saya lihat ada yang albo ya, ada albo juga. Itu Tyrannosaurus McGregori, itu ada di Filipina. Itu ularnya putih menembus. Nanti ini seperti ini gambarnya. Ularnya itu ada di Filipina, nggak di negara kita. Ularnya cukup cantik ya. Ini karena malam hari ya, saya lihat sudah aktif ya, berarti karena malam hari, jadi dia tuh udah mulai siap-siap bergerak. Kita harus cukup hati-hati karena ular ini memang karakteristiknya nggak terlalu dahsyat, tapi ya kita tetap harus berhati-hati. Saya nggak mau kena bait lagi masalahnya. Ya kemarin saya masih dilindungi sama yang kuasa, tapi kalau misalkan saya satu kali kena bait lagi, saya mungkin ada cerita gitu loh. Makanya harus cukup berhati-hati. Oke, buat reptile keeper untuk yang venom, banyak sekali melihara ular ini ya, seperti ular Tyrannosaurus ini. Kita diketahui bahwa untuk dipelihara cukup gampang, cukup mudah, dan makannya pun istilahnya nggak terlalu rewel ya. Mereka asalkan dijaga suhu dan kelembapannya, pasti mereka pun dapat. Nah ini salah satu contoh adanya benjolan seperti ini nih, biasa parasit nih. Ini saya belum sempat operasi karena kemarin saya sempat kena kebal, jadi agak-agak trauma. Ini akan saya operasi nih untuk keluarin parasitnya. Ini cacing, kebanyakan cacing dari makanan dia biasanya. Oke, kita masuk lagi proses ya, ini ularnya. Saya juga berusaha untuk hati-hati proses, karena saya nggak mau kena gigitan kedua kalinya. Walaupun dia cukup nggak terlalu agresif, tapi dia sekali menyerang cukup cepat ya. Lihat princess, lihat inilah salah satu keragaman hayati atau flora dan fauna Indonesia ya, ular yang cukup cantik, cukup indah. Walaupun banyak sekali dijadikan hewan peliharaan, mereka tetap hewan yang sangat berbahaya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dan konsentrasi, karena ular ini jujur aja bisanya cukup sekali menyakitkan. Kata yang kena sih katanya cukup menyakitkan, karena biasanya yang diserangkan saraf ya, jadi istilahnya tangan kasih lebam. Nah ini cukup aktif ya, karena memang ini malam hari, jadi terpaksa kita harus tutup lagi kembali kandangnya. Ayo baik, boy, don't get out boy, come on boy. Oke, kita tutup lagi kembangnya. Oke, karena saya mau kejadian kedua kalinya. Cukup trauma proses, cukup trauma. Ya saya mungkin masih dilindungi sama Allah ya, karena kemarin saya salah pegang dan juga ketularan saya, akhirnya menggigitkan ini jari ini saya ya. Untung sempat saya tarik kembali pas dia menggigit ya. Itulah sekian detik, kalau misalnya dia langsung mengeluarkan bisa ya otomatis nih pasti buntung tangan saya ini, pasti buntung, karena kita bawa racunnya menyerang sel saraf ya di sini. Terus ini akan menghitam, gersang seperti busuk. Lama kelamaan kulitnya akan mengelupas
daging dan dagingnya juga akan mulai kelihatan dan tulang juga kelihatan. Wah, sungguh sakitnya luar biasa. Makanya saya nggak mau sampai terkena lagi. Yang kedua kali saya trauma, benar masih trauma. Oke, berasa kita kembali ke topik Tyrannosaurus Abu Albis.